Disinilah konon si Pitung tidur atau beristirahat sewaktu singgah di rumah ini. Ilmu Roronteg ini kan dia nggak bisa dibunuh. Kalau dia dibunuh, kakinya di mana, lehernya di mana, kepalanya di mana, tangannya di mana, harus dipisah-pisah gitu. Kalau dia dikuburkan dalam satu kuburan, maka mayatnya akan hidup kembali. Begitu pemahaman orang. Untuk bagian anggota tubuhnya yang mana sih beragam. Ada yang bilang, mohon maaf nih ya, bagian tubuh kakinya atau tangannya. Ada juga yang bilang katanya petilasannya. Rumah megah itu mengalihkan suasana berbeda. Berbentuk panggung dengan bangunan full kayu. Dikenal sebagai rumah si Pitung. Ada aura metafisika yang bisa ditelisik jika mendekatinya dengan mata batin. Lantas, benarkah bangunan itu memang rumah si Pitung? Peristiwa mistik apa saja yang ada di sana? Lalu, siapa sesungguhnya si Pitung yang sakti dengan ajian rawa rontek yang kebal untuk dibunuh itu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari jauh, rumah panggung dengan kemegahan itu memang tidak biasa. Ada suasana yang berbeda jika diperhatikan dengan sangat lama. Orang mengenalnya sebagai rumah si Pitung. Meski aslinya, rumah itu milik saudagar dari Bugis bernama Haji Saifuddin. Tapi memang di tempat itulah Pitung pernah singgah di antara perjalanannya mengembara sebagai pendekar sakti di tanah Betawi. Ini kita lihat ini bangunannya masih asli. Ini terbuat dari kayu jati dan tidak melalui proses pemakuan. Jadi ini tidak dipaku dengan paku besi tapi menggunakan pasak kayu. Sehingga rumah ini bisa dibilang kenakluan. Jadi cara membongkarnya pun hanya membongkar pasaknya lalu dipreteli dan bisa dipasang kembali. Dan kalau lihat ini dasarnya, ini dulu lantai ini rata dengan tanah kira-kira 120 meter lebih bawah lagi. Karena sering mengalami rob, akhirnya ditinggikan seperti ini. Dan ini kita lihat di bawahnya ada kolong begini. Dan ini ciri khasnya rumah Bugis. Ini selain untuk menghindari rob, kolong ini bisa untuk menghindari dari binatang buas. Jadi penghuninya tinggal di lantai yang atas. Yang punya rumah seperti ini sudah pasti ini orang Bugis yang kaya raya. Karena beliau mempunyai tambak yang sangat luas di sekitar Marunda ini. Ya, ini ruangan teras. Tempatnya Haji Saifuddin dulu bersantai memantau tambak-tambak di sebelah utara dari rumah ini. Berarti ini paling depan, Pak? Ini paling depannya. Dulunya ini tempat santainya dan tidak seperti sekarang ya, dulu ini laut lepas dan depannya tambak-tambak ikan. Selain itu ini kita lihat ini model bangku tamu pada tahun 1800-an. Berada di beranda rumah, suasana sudah mulai terasa agak hangat oleh tiupan angin mistik perkakas rumah yang berasal dari era lampau, seperti memberi jejak kesilaman yang kuat dengan suasana metafisika. Juga pada patung dengan busana silat warna hitam yang identik dengan si Pitung. Patung ini menggambarkan tentang seragam silat orang Marunda. Ini memang mukanya ditutup karena supaya tidak dikira orang ini wajahnya si Pitung.
Sekarang kita masuk ke ruang tamu. Ini ruangan tempat Haji Saifuddin menerima tamu yang akan melakukan bisnis tentang hasil tambak-tambak milik Haji Saifuddin. Posisinya pun masih sama dengan yang di depan, terbuat dari kayu jati dan rotan, dan ada kue-kue yang toplesnya ini toples khas pada tahun 1800-an yang digunakan oleh masyarakat Betawi. Ini ada lukisan asli dari Bapak Sujoyono yang dibuat tahun 1967, dan ini asli bukan repro, menggambarkan pengantin di sekitar Marunda. Setelah melewati ruang tamu, saatnya memasuki area yang paling wingit. Area itu ada di kamar tidur Haji Saifuddin, yang konon pernah menjadi tempat si Pitung singgah. Menurut Sukmawijaya, di kamar pribadi Haji Saifuddin itulah masyarakat banyak berlama-lama melakukan semacam semadi, mengirimkan doa-doa untuk Bang Pitung. Dan nyatalah, di sekitar tempat tidur itulah aura metafisika mengalir kuat. Konon Pitung pernah istirahat di sini, dan masyarakat pun banyak yang percaya bahwa auranya si Pitung itu sangat kuat di sini, dan banyak juga yang pengunjung di sini mengirim doa untuk keselamatan arwah si Pitung gitu ya. Disinilah konon si Pitung tidur atau beristirahat sewaktu singgah di rumah ini. Kita lihat nih masih bentuk tempat tidur seperti ini, ada spray dan kelambu untuk melindungi nyamuk. Banyak sekali pengunjung yang percaya bahwa disinilah auranya si Pitung yang terasa paling kuat gitu. Dan mereka sering semacam bertafakur atau bersemedi gitu, pokoknya berinteraksi sambil mengirim doa untuk si Pitung dan Haji Saifuddin. Dia punya kebijakan kayak Robin Hood gitu kan duluan. Artinya dia rampok orang yang kaya, yang orang yang serakah, dia kasihin ke beberapa rakyat kecil yang memang betul-betul menderita khas karena si penjajah itu sendiri. Meski sudah dipastikan bahwa rumah si Pitung di Marunda milik Haji Saifuddin, tapi banyak yang meyakini disinilah Bang Pitung hidup. Lantas, siapa sesungguhnya pahlawan rakyat Betawi tempo dulu itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Si Pitung dalam gambaran masyarakat tradisional adalah sosok tak biasa. Selain memiliki kesaktian, Pitung juga dipuja karena banyak membela rakyat kecil di masa penjajahan Belanda. Perjalanan hidupnya dikisahkan dengan petualangan penuh pertarungan. Oleh sebab kesaktiannya, bangsa Belanda sampai tidak memiliki cara untuk menghentikan aksi-aksi heroik si Pitung. Tapi, siapa sesungguhnya si Pitung itu? Ada lagi catatan sejarah yang menulis di buku Al-Fatawi bahwa Pitung itu bukan nama orang tapi nama organisasi, singkatan dari Pituan Pitulung. Dan yang disebut sering dipanggil si Pitung itu nama aslinya adalah Ahmad Nitikusuma, dan anggotanya 7 orang, ada Rais, Jebul, Ji, Somad, dan lainnya. Semuanya mati di usia muda. Guru dari Pituan Pitulung itu Haji Naipin yang markasnya ada di Rawa Belong. Ya, si Pitung itu dia hanya anak peternak sapi dan kambing di Rawa Belong yang merasa sakit hati karena orang tua dan
kakeknya pernah dirampok atau diambil ternaknya orang-orang Belanda karena tidak mau membayar pajak. Lalu Si Pitung mempunyai rencana untuk membalas dendam kepada orang-orang kaya tersebut dengan cara berlatih silat dengan sehebat mungkin, dan setelah merasa ilmunya mumpuni, Si Pitung membuat organisasi dan melawan ke orang-orang kaya Belanda dan orang-orang Cina yang kaya. Benar, selama ini Si Pitung memang identik dengan rumah panggung Marunda. Banyak yang meyakini di sanalah Pitung menjalani hari-hari hingga akhir hidupnya. Tapi tidak sedikit pula yang percaya bahwa Si Pitung dipusarakan di kawasan Rawabelong yang menjadi tempat ia berguru. Di makam inilah banyak peziarah datang mengirimkan doa-doa. Setahu saya ya yang di Marunda kan, sebelum tahu yang di sini gitu. Ternyata kalau yang meyakini malah orang-orang yang ziarah di sini, katanya malah yang di sini. Ya kirim-kirim doa, Mbak. Kirim doa di situ. Bahkan ada juga kalau punya hajat apa gitu kan, terus dia ziarah, ada juga yang gitu. Macem-macem lah ininya. Tapi yang paling banyak sih yang setahu saya sih kirim doa. Kirim doa. Batu nisan di Rawabelong yang diyakini sebagai pusara Si Pitung memang terasa mistik. Tidak ada papan nama di sana yang sekaligus menegaskan kekeramatannya. Makam ini seperti tak tersentuh oleh pemugaran yang serba indah, tapi dibiarkan lebih alami. Hanya pohon bambu yang dulu banyak tumbuh di area makam kini sudah tidak terlihat. Udah lama Mbak ya, tapi pastinya saya kurang tahu ya. Yang jelas sudah lama aja Mbak. Dulunya mah malah banyak ininya, banyak pohon bambu. Pohon bambu, terus pohon apa namanya nih? Itu Kamboja, terus pohon ini kan semenjak dirapin aja Mbak. Dulu mah gelap nggak kelihatan kalau dari jalan juga. Kalau sekarang terang, sering dibersihin sih setelah banyak orang yang tahu gitu. Kalau dulu kan mungkin jarang yang tahu ya. Kalau sekarang kan udah agak banyak. Nggak ada, setahu saya ya Pak, yang nggak ada tulisannya, cuman nisan aja gitu, gundukan aja gitu. Makamnya cuma satu, ya makam cuma satu. Yang tahu keluarga, ya, yang sampai saat ini nggak mau dibuka di mana. Si Pitung telah berubah menjadi lambang perlawanan rakyat kepada penjajah Belanda. Hingga kini, cerita kepahlawanannya juga terus dikisahkan, bercampur dengan legenda dan segala bumbunya. Tapi benarkah Pitung tidak bisa mati sehingga harus dimutilasi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bang Pitung memang melegenda. Cerita tentang kehebatannya, termasuk ajian sakti Rawa Rontek, terus dikisahkan dengan segala keyakinannya. Benar, semua orang yakin dan meyakini bahwa ilmu Rawa Rontek yang membuat Pitung tak pernah bisa dihentikan aksinya oleh penjajah Belanda. Cara menghabisi pemilik ajian Rawa Rontek adalah hanya dengan memisahkan tubuhnya saat dibunuh. Dan itulah yang terjadi. Salah satu potongan tubuh Bang Pitung dimakamkan di Rawabelong. Ada yang menjelaskan Si Pitung itu punya ilmu Rawa Rontek. Ilmu Rawa Rontek itu ilmu kebal yang bila jasadnya dikubur utuh dia akan hidup kembali. Dan Belanda mendapat informasi bahwa caranya dengan
mematikan kegiatan si Pitung adalah dengan memutilasi. Akhirnya Belanda konon memutilasi tubuh si Pitung, kepala dan kakinya dibawa ke Belanda, tapi tubuhnya konon dimakamkan di daerah Selipi atau sekarang tepatnya di belakang Telkom Palmerah. Pemerintah belum berani memastikan itu kuburan si Pitung karena sampai sekarang datanya pun masih belum ada yang konkret dan kuat untuk menyatakan itu bahwa tubuh si Pitung. Kepercayaan dan cerita turun-temurun. Pengakuan bahwa si Pitung memiliki ajian rawa rontek terjadi begitu saja lewat cerita tutur yang terus mengalir dari generasi ke generasi. Meski pemerintah belum berani memastikan, namun pusara di Rawa Belong sangat dipercaya sebagai pusara si Pitung. Disinilah para peziarah melakukan ritual dan doa-doa untuk tokoh Betawi yang ditakuti Belanda itu. Untuk bagian anggota tubuhnya yang mana sih beragam. Ada yang bilang, mohon maaf nih ya, bagian tubuh kakinya atau tangannya. Ada juga yang bilang katanya petilasannya. Kalau yang berziarah sih banyak Mbak ya, terutama kalau setiap malam Jumat tuh. Kalau malam Jumat Kliwon lebih ramai lagi. Yang sering mah warga sekitaran sini Mbak ya. Pernah saya tanya tuh dari luar daerah, ada juga dari Bogor, dari Cirebon, dari Manado pernah. Si Pitung dan kesaktiannya adalah bagian dari cerita rakyat yang keberaniannya nyaris diyakini semua orang, termasuk ajian rawa rontek yang membuatnya tidak mempan senjata tajam dan senjata api. Dalam tradisi spiritual Nusantara, ajian rawa rontek sangat populer dimiliki orang-orang dari masa lampau. Di tempat lain, ajian ini juga dikenal sebagai ilmu Pancasona. Pemiliknya tidak bisa dibunuh karena untuk memiliki ajian ini harus lewat laku mistik yang panjang dan berat. Dalam cerita-cerita rakyat yang Bang Pitung itu dipentaskan, dipertunjukkan seperti cerita lenong, cerita topeng, maka Bang Pitung digambarkan sebagai orang yang kebal terhadap senjata tajam, apakah golok, pistol dan segala macamnya. Ilmu rawa rontek ini kan dia gak bisa dibunuh. Kalau dia dibunuh, kakinya di mana, lehernya di mana, kepalanya di mana, tangannya di mana, harus dipisah-pisah gitu. Kalau dia habis ditembak kemudian dinyatakan mati, kemudian dia dikuburkan dalam satu kuburan, maka mayatnya akan hidup kembali. Begitu pemahaman orang. Ilmu rawa rontek ini kan ilmu yang memang diajarkan, ya. Ilmu yang diajarkan itu tentu saja siapapun yang melazimkan, yang meyakinkan mempelajari ilmu ini sampai lulus, sampai dinyatakan tamat mendapatkan ijazah dari gurunya, maka dia bisa. Si Pitung memang sosok yang tak bisa dilupakan. Hidupnya melegenda dengan segala kehebatannya yang bagai tiada tanding. Ia pahlawan masyarakat kecil di masa lampau. Tapi seorang pemberontak dan penjahat di mata penguasa Belanda. Hidup di antara cerita yang seperti penuh fantasi, semogalah Bang Pitung menjadi inspirasi kita semua. Inilah Ganjil yang menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.